Salam Kerahiman. Hari ini tanggal 19 November. Kita akan baca dari 792 dan 833. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 792. Aku tidak pernah boleh menceritakan pengalaman-pengalamanku sendiri. Ketika menanggung penderitaan, aku harus mencari kelegaan di dalam doa. Ketika mengalami keraguan-raguan juga yang paling ringan, aku hanya boleh minta nasihat Bapa pengakuanku. Aku harus selalu memiliki hati yang terbuka untuk menerima penderitaan orang lain dan membenamkan penderitaan-penderitaanku dalam hati ilahi sehingga penderitaan itu tidak akan dilihat orang sejauh itu mungkin. Aku harus selalu mengusahakan ketenangan. Tidak peduli betapa besar badai yang melanda situasiku. Aku tidak boleh membiarkan suatu pun mengganggu ketenangan dan keheningan batinku. Tidak suatu pun dapat menandingi damai jiwa. Kalau aku salah menilai sesuatu, aku tidak akan menjelaskan diriku. Kalau superior ingin tahu kebenaran apakah aku berada di jalan yang baik atau tidak, biarlah ia mencarinya dari orang-orang lain, bukan dari diriku sendiri. Yang penting bagiku adalah menerima segala sesuatu dengan keterbukaan batin yang rendah hati. Aku akan meluangkan masa Advent ini sesuai dengan arahan Bunda Allah, dalam keheningan dan kerendahan hati. 833. Aku telah mengalami betapa banyaknya kedengkian hati. Juga dalam kehidupan membiara. Aku melihat bahwa tidak banyak orang yang sungguh berjiwa luhur, yang siap mengabaikan segala sesuatu yang bukan Allah. Oh jiwa-jiwa, kalian tidak akan menemukan keindahan apapun di luar Allah. Oh, betapa rapuhnya landasan hidup mereka yang meninggikan diri dengan mengorbankan orang lain. Sungguh besar kerugian mereka. Tidak pernah boleh menceritakan pengalaman-pengalamanku menanggung penderitaan. Jadi, Suster Faustina tidak diperkenankan untuk bercerita tentang penderitaan-penderitaannya. Tapi cari kelegaan dalam doa. Ada juga ya yang sharing sama saya bahwa dia punya beban berat. Dia punya penderitaan, punya kesusahan, punya problem, punya hal yang kayaknya nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar, ketemu jalan buntu. Nah hari ini Suster Faustina juga men-sharingkan apa yang dia alami. Dia tidak pernah boleh menceritakan tentang penderitaan-penderitaannya atau pengalaman-pengalamannya tentang penderitaan itu kepada orang lain. Yang dia lakukan justru dia mencari kelegaan dalam doa. Ini juga bisa kita lakukan. Dalam doa kita bisa bercerita pada Tuhan, bisa bercerita, bisa mengeluh, bisa menangis, bisa banyak hal. Karena Bapa kita, dia Bapa kita. Kita anaknya yang menderita, yang tidak berdaya, yang sedang kesusahan. Ceritakan kepada Tuhan dan nanti kita akan memperoleh kelegaan dari doa tersebut. Pada waktu kita mengalami keraguan-raguan, jangan depending, jangan diem aja, jangan berandai-andai sendiri. Ya, kalau Suster Faustina dikatakan minta nasihat dari Bapa pengakuan. Kita pun bisa sharing, bisa bercerita, bisa bertanya pada orang yang kita tuakan, kita teladan, menjadi teladan ya. Jangan sembarang bertanya atau bercerita kepada orang yang malah mungkin bisa memberikan nasihat yang salah. Jangan minta nasihat ke sembarang orang, nanti malah jadi makin bingung ya. Kita kan kalau lagi ragu-ragu, kebingungan, maka carilah nasihat untuk lebih dapat satu keyakinan ya. Tapi sering kita juga masuk atau terjebak ke dalam satu cerita, satu keadaan di mana keraguan-raguan itu kita ceritakan untuk menceritakan betapa hebatnya saya, misalnya ya. Contoh yang gampang.
dalam bekerja. Mendapat tawaran pekerjaan. A, kondisinya seperti ini. Tawaran di B, kondisinya seperti ini. Misalnya ya, saya bercerita. Tapi tujuannya bukan untuk mendapatkan suatu komentar atau hal yang baik, tapi lebih ke arah mau pamer bahwa saya laku loh, saya ditawarin sama si A begini, saya ditawarin sama si B begini. Betapa hebatnya saya. Nah, ini pun harus dilihat, jangan sembarang bercerita. Kalau tujuannya untuk mendapatkan satu kepastian, untuk mendapatkan masukan, berceritalah kepada mereka yang memang bisa memberikan masukan. Aku harus selalu memiliki hati yang terbuka untuk menerima penderitaan orang lain. Saya pernah dengar, jangan deket-deket orang itu. Orang itu lagi susah, nanti ke bawah susah. Nah, istilah ini nggak bisa berlaku dalam hidup kita sebagai devosan kerahiman. Punya hati yang selalu terbuka untuk menerima penderitaan orang lain. Minimal dia sedang susah, dia sedang bingung, dia sedang ada masalah, minimal kita mendengarkan. Berdoa buat dia supaya dia mendapatkan solusi, mendapatkan jalan keluar dari apa yang sedang dihadapi. Mendengarkan penderitaan orang lain tapi justru membenamkan penderitaan sendiri, bukan untuk diceritakan, untuk di-sharingkan bahwa betapa hidup saya menderita. Dia katakan, benamkan penderitaanmu dalam hati ilahi, sehingga penderitaan tersebut tidak dilihat oleh orang lain. Ini juga satu ciri kerendahan hati ya. Kita nggak mau penderitaan kita dikasih lihat ke orang lain sehingga orang wah kasihan, berempati, bersimpati. Bukan seperti itu. Diam. Serahkan pada Tuhan. Aku harus selalu mengutamakan ketenangan walau betapa besar badai yang melanda. Kita jangan ikut sibuk, ikut heboh. Contoh ya, dalam hari-hari terakhir ini. Katanya ada demo, ada satu kegiatan ya yang katanya luar biasa. Kita jangan ikut-ikutan. Kita ini orang-orang umat biasa yang juga nggak punya wewenang, nggak punya suara untuk memutuskan ini, memutuskan itu. Lebih baik berdoa supaya semuanya berjalan dengan baik. Tidak boleh suatu pun mengganggu ketenangan dan keheningan batinku. Jadi bisa saja masalah itu ada di mana-mana. Tapi kita harus tetap mencoba berusaha supaya jangan mengganggu ketenangan dan keheningan batinku. Contoh sharingnya Suster Faustina ya. Kalau aku salah menilai sesuatu, aku tidak akan menjelaskan atau mengklarifikasi. Kita suka ya, pengen mengklarifikasi. Saya melakukan A, disangka orang B, dan saya nggak terima. Saya mau menceritakan, mengklarifikasi bahwa yang saya maksud itu adalah ini. Tapi di sini dikatakan, Suster Faustina nggak akan menjelaskan. Biar superior dapat dari orang lain. Jadi kita nggak membela diri. Biar superiornya mendengar dari orang lain mengenai kejadian tersebut. Yang penting bagiku, menerima segala sesuatu dengan keterbukaan batin yang rendah hati. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, ada salah paham, ada penilaian yang jadinya negatif, atau malah tidak dihargai, atau malah pernah Suster Faustina bilang dikutuk, dia enggak membela diri. Dia diam, biar modernya atau superiornya mendapat cerita dari orang lain, karena yang penting buat dia adalah menerima segala sesuatu dengan keterbukaan batin yang rendah hati. Arahan dari Bunda Allah, hidup dalam keheningan dan kerendahan hati. Nah, ini sharing dari Suster Faustina ya di 833.
Aku telah mengalami betapa banyaknya kedengkian hati. Walaupun di biara dikatakan ya, karena memang sehari-hari Suster Faustina di biara kan, dia mengalami betapa banyaknya kedengkian hati. Itu di biara. Jadi kalau dalam hidup kita sehari-hari banyak orang yang dengki sama kita, ya wajar-wajar aja. Jangan merasa hidup ini nggak enak atau nggak nyaman, jalanin aja. Banyak yang dialami oleh Suster Faustina dalam biara ya. Dikatakan Faustina itu males, orang yang males, nggak mau kerja. Buktinya apa? Pura-pura sakit, padahal dia nggak sakit. Itu tuduhan dari teman-temannya yang lain ya. Dikatakan lagi, wah dia tuh so suci. Orang tingkat rendah seperti itu, pekerjaannya juga rendah seperti itu, mana mungkin jadi santa. Dan juga katanya dengar suara Tuhan Yesus. Yesus bilang ini, Yesus bilang itu. Enggak dianggap sama suster yang lain. Dianggap bohong, dianggap sinting, dianggap ya dilecehkan lah ya, enggak dianggap. Kalau mau bantuin kerjaan orang lain, bukannya terima kasih tapi dianggap so rajin, cari muka. Dan kalau dia mengatakan sesuatu, karena nggak diterima oleh suster-suster lain, dianggapnya kamu sok penting, kamu orang penting. Yesus mau bilang sama kamu, Yesus bilang ini, Yesus bilang itu. Ya, jadi itulah kedengkian-kedengkian yang dialami oleh Suster Faustina. Bahkan pernah dia satu kali ke biara di Wallendorf, ada satu suster bilang bahwa kamu bakal lama di sini. Suster Faustina bilang, enggak. Saya nggak bakal lama di sini. Justru kamulah yang bakal lama di sini. Wah, nggak terima suster itu ya. Diomongin seperti itu seolah-olah Suster Faustina so tahu. Tapi memang kenyataannya suster itulah yang lama ada di biara di Wallendorf. Di dalam hidup membiara, ada suster yang sakit. Ada suster yang sakit kanker. Ada juga yang nggak terima. Ya, maksudnya di dalam hidup dalam membiara ini karena dia ada kedengkian, ada kemarahan, ada kekecewaan, ada luka batin, ada juga suster yang sakit kanker. Tidak banyak jiwa yang sungguh berjiwa luhur, yang siap mengabaikan segala sesuatu untuk yang bukan Allah. Jadi kita tuh sebetulnya harusnya fokusnya semuanya kepada Allah. Tapi banyak jiwa-jiwa yang fokusnya justru hal-hal yang bukan Allah. Contoh ya, ini juga contoh seorang suster. Suster ini punya tingkatan yang tinggi, pengetahuannya luas, tapi saya nggak tahu bagaimana pengaturan di dalam biaranya. Dia berharap atau dia berpikir bahwa dia akan menduduki posisi kepala tersebut ya. Tapi ternyata bukan dia yang diangkat sebagai kepala, suster lainnya. Dia marah, dia dengki, dia iri. Padahal suster itu umurnya sudah 70 tahun lebih. Jadi saya sama Haryanto ya mengevaluasi betapa kasihannya ya suster ini ya. Karena fokusnya dia bukan pada Allah, tapi pada yang bukan Allah, yaitu saya harusnya di posisi ketua, saya harusnya jadi kepala. Saya dari sisi pengalaman, dari sisi ilmu, dari sisi kesenioran, harusnya itu posisi untuk saya. Ini masih terjadi, walaupun hidup dalam biara. Kita perlu banyak berdoa buat kaum religius. Dan dikatakan oleh Suster Faustina, orang-orang yang tidak mengutamakan Allah tidak akan menemukan keindahan apapun di luar Allah. Kita nggak bakal bisa ketemu keindahan kalau kita ada di luar Allah. Jadi kita harusnya fokusnya pada Allah. Betapa rapuhnya landasan hidup mereka yang meninggikan diri, bahkan mengorbankan orang lain, dan orang-orang tersebut kelihatannya menang.
Karena dapat posisi tinggi dengan mengorbankan orang lain, dengan merendahkan orang lain, tapi sebetulnya besar kerugian dari orang tersebut. Contoh ya, ada teman dulu, ada urusan di kantor. Sebetulnya urusan itu mudah diselesaikan, ya. Tapi sesuatu yang mudah kan biasanya nggak dihargai. Diolah sedemikian rupa dengan berbagai macam asumsi, maka masalah yang simpel sederhana itu menjadi masalah yang sepertinya sangat sulit dan complicated. Dari tadinya harusnya bisa diselesaikan dengan banyak asumsi, malahan jadi sangat complicated dan akhirnya berlarut-larut nggak bisa selesai-selesai. Dan akhirnya memang selesai. Tapi dalam hal ini beberapa berkomentar bahwa kenapa hal yang simpel dibuat sulit. Teman yang lain bercerita kalau simpel bisa diselesaikan nggak ada nilainya. Tapi kalau itu sesuatu yang sulit dan bisa diselesaikan, dia jadi bernilai. Nah, hal ini bertentangan dengan apa yang kita belajar dari Suster Faustina. Dikatakan oleh Suster Faustina, fokus pada Allah saja. Dan ternyata Suster Faustina memberikan klarifikasi. Tidak banyak jiwa yang sungguh berjiwa luhur yang siap mengabaikan sesuatu yang bukan Allah. Mari kita refleksi ke diri kita masing-masing. Kalau masih lebih memprioritaskan kehidupan duniawi, materialistis, masih hal-hal yang bersifat duniawi, mulailah dilepas karena hal itu tidak akan membuat hidup kita indah. Karena dikatakan tidak akan menemukan keindahan kalau di luar Allah. Itu aja, mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas teguran-Mu pada hari ini, di mana masih banyak di antara kami yang masih mengutamakan kehidupan duniawi. Sehingga Suster Faustina katakan, hanya sedikit atau tidak banyak orang yang berjiwa luhur yang mengabaikan hal-hal yang ada di luar Allah. Mampukan kami Tuhan, bantulah kami agar kami mulai bisa melepaskan hal-hal yang di luar Allah. Karena kami mau mengutamakan Engkau Tuhan, mau mengalami keindahan, hidup yang indah, hidup yang damai di dalam Engkau. Berkati juga teman-teman kami yang lain yang masih fokus kepada kehidupan duniawi, mengenai prestasi, pangkat, kekuasaan, kekayaan, ketenaran. Biarlah secara perlahan, secara bertahap mereka bisa melepaskan hal tersebut dan mengutamakan Engkau, hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.